Susahnya mencari kerja di kota sebagai sarjana membuatku harus menerima pekerjaan sebagai pembantu yang sebenarnya adalah sebagai budak dari seorang pemuja setan. Namaku Windy, dan aku akan melanjutkan menceritakan kisahku. Setelah melewati jalan yang penuh dengan makhluk mengerikan, aku dan Mas Joko masih menyusuri jalan di tengah hutan jati. Tiba-tiba mobil yang melaju di kecepatan sedang berhenti. Aku bertanya pada Mas Joko ada apa. Dia bilang, ada yang mau lewat mbak. Aku pun bertanya, siapa yang tapi belum selesai bertanya. Kulihat di depan ada seekor ular berukuran besar melintas. Anehnya ular itu berkepala manusia dengan rambut panjang. Aku pun menahan nafas melihatnya sambil berkata dalam hati, mustahil. Setelah ular itu melintas, mobil kami melaju lagi dan akhirnya melewati gerbang keluar hutan jati. Tak disangka, keluar dari hutan jati kudapati pemandangan pegunungan yang memanjakan mata begitu indahnya. Kulihat jam sudah pukul 3 sore. Jalanan pegunungan ternyata semakin terjal dan seperti mendaki. Maklum kata Mas Joko, jalanan banyak yang rusak dan belum mendapat perbaikan lagi oleh pemerintah. Setelah beberapa lama berjalan, kulihat gapura desa dengan ornamen kembang terdapat tulisan Sugeng Rawuh wonten ing Desa Margo Arum. Kulihat di desa itu, berjejer rapi rumah warga yang masih bergaya joglo terbuat dari kayu jati. Namun anehnya, sejauh mata memandang, tidak ada aktivitas warga yang terlihat, justru hanya ada sapi yang diikat di depan halaman rumah. Aku pun bertanya ke Mas Joko kenapa sepi sekali dan sapi-sapi itu malah dibiarkan di luar. Kata Mas Joko, jika waktu hampir senja, penduduk tidak boleh keluar. Penduduk mempercayai jika masih nekat keluar saat senja, mereka yang tak terlihat akan mengambil jiwa penduduk. Sapi dibiarkan di luar, karena dipercaya penduduk dapat menangkal gangguan. Aku pun heran karena aku dan Mas Joko kan masih ada di luar rumah. Kata Mas Joko masih aman, karena matahari belum sepenuhnya terbenam, warga hanya memang sengaja mengunci rumah lebih awal. Kita pun akhirnya sampai di rumah tujuan yaitu rumah Nyi Senggani. Betapa terkejutnya aku, rumah tujuan kami bergaya joglo mewah berbahan batu bata merah berdiri kokoh, berbeda dengan arsitektur rumah warga lain. Rumah ini pun ada kolamnya di kedua sisi rumah serta halamannya luas dan terlihat sangat megah yang membuat aku berdecak kagum. Aku lalu disuruh ikut masuk ke rumah oleh Mas Joko. Sambil aku membawa tas ranselku, aku mengekor di belakang Mas Joko menuju pintu rumah besar ini. Tak lama setelah Mas Joko mengucap salam kulo nuwun dan mengetuk pintu secara perlahan, muncul dari balik pintu seorang wanita parubaya mengenakan kebaya hitam dan jarit coklat dengan rambut disanggul rapi layaknya pengantin khas Jawa. Gurat wajah perempuan itu terlihat tegas dan berwibawa. Ini Kia Nyi Senggani, tanyaku dalam hati. Mas Joko lalu mendekati wanita itu lalu sedikit berbisik padanya yang meski masih terdengar kalimatnya olehku, ini Doro, saya pastikan dia orang yang Doro cari selama ini. Wanita itu lalu mendekat padaku dan mengitariku dengan pandangan menelisik lalu berkata, iya kamu benar, gadis ini memang yang selama ini aku cari, dia yang akan menjadi Sekar Pati. Aku pun kaget bukan kepalang saat wanita itu menyebut kata Sekar Pati. Kata yang sempat aku dengar dari makhluk mengerikan dalam mimpi burukku di 7 malam berturut-turut. Aku pun berpikir sepertinya mimpiku itu bukan hanya bunga tidur. Wanita itu pun lalu membuyarkan lamunanku mengenai mimpiku dengan bertanya, Nduk, siapa namamu Nduk? Aku gelagapan menjawab, Windy Ndoro. Wanita itu lalu menyuruhku masuk ke rumah dan mengapit lenganku lalu menuntunku memasuki rumah yang terbuat dari batu bata tapi mempesona dan masih terlihat gaya tradisionalnya ini. Setelah melewati gebyok sekat ruangan depan dan belakang, aku dipersilahkan duduk di sebuah kursi rotan, Mas Joko pun duduk di sebelahku. Aku yang pandangannya masih kagum dan menelisik detail bagian rumah ini pun dicubit Mas Joko yang memberi isyarat agar menjaga pandangan mata untuk menghormati si tuan rumah. Aku lalu memandang wanita itu dengan pandangan sungkan. Wanita itu lalu berkata bahwa dirinya adalah Nyi Senggani, tapi aku disuruh untuk memanggilnya dengan sebutan Doro Putri. Aku pun hanya bisa mengangguk. Beliau lalu bertanya, jadi bagaimana Nduk, kamu serius mau bekerja di sini? Apa tujuan utamamu mau mengabdi di sini Nduk? Uang. Aku sedikit terhenyak saat beliau mulai menyinggung perihal materi, karena memang sejatinya itu tujuan utamaku ke sini. Bayangan Bapak yang kadang muncul membuatku yakin agar bekerja di sini demi Bapak dan Hani. Aku pun menjawab, iya Ndoro, saya tidak munafik, tujuan saya bekerja di sini memang uang, sebab saya membutuhkannya untuk biaya hidup Bapak serta adik saya yang masih sekolah.
Nyi Senggani lalu bertanya, berapa bayaran yang kamu inginkan? Pertanyaan ini sedikit membuatku gusar, lalu aku pun menjawab, saya mendengar gaji yang ditawarkan berkisar 15 juta Ndoro, tetapi saya tidak berharap sebesar itu, cukup dengan nominal yang sesuai dengan pekerjaan yang nanti akan dilimpahkan kepada saya saja. Nyi Senggani pun tergelak berkata, kamu pantas mendapat imbalan tinggi Nduk, bahkan 15 juta belum cukup untuk menggaji pekerjaanmu nanti. Bayaran yang pantas untukmu adalah 25 juta Nduk, atau kamu mau lebih? 30 atau 50? Aku langsung menjawab, tidak Ndoro, itu terlalu berlebihan untuk saya yang hanya sebagai pembantu rumah tangga. Beliau langsung menegaskan, tugasmu di sini tidak hanya sebagai pembantu Nduk. Maaf Ndoro, lantas apa saja tugas saya di sini? Tanyaku penasaran. Sebentar Nduk, kamu betul-betul serius mau mengabdi di sini? Saya tidak mau rewang yang hanya main-main saja dan tujuannya tidak jelas. Ujar Nyi Senggani. Aku pun menjawab bahwa aku bersungguh-sungguh mau kerja di sini karena alasan bapak yang sedang sakit dan butuh banyak biaya untuk berobat ke rumah sakit. Nyi Senggani mengangguk ringan lalu menyuruhku istirahat dulu, katanya agar tenagaku pulih serta Mas Joko disuruh mengantarku ke kamarku. Aku hampir bertanya lagi apa sebenarnya pekerjaanku tapi Nyi Senggani sudah keburu masuk melewati sela gebyok. Aku pun bertanya pada Mas Joko sebenarnya apa pekerjaanku. Mas Joko hanya menjawab, sudah besok sampean juga pasti tahu mbak, manut saja sama Ndoro Putri. Aku lalu diajak Mas Joko keluar rumah untuk menuju ke rumah di sebelah yang katanya tempat tinggal seluruh abdi Ndoro Putri. Aku sontak bertanya bukankah sudah malam, tapi kenapa kita boleh keluar rumah? Katanya di desa ini aturannya setelah senja tidak boleh keluar rumah. Mas Joko lalu berkata, inilah keistimewaan rumah Ndoro Putri mbak, peraturan itu tidak berlaku di sini. Aku lalu bertanya lagi, kok bisa begitu mas? Mas Joko hanya menjawab, sudah nanti sampean juga akan tahu sendiri, yang penting malam ini mbak istirahat dulu.